Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Di antara syarat amalan hati dalam solat batin adalah khusyuk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran surat Thaha ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang mendirikan solat tetapi hasilnya hanya payah dan lelah. Ketahuilah bahwa solat itu adalah zikir, bacaan, berharap, bermunajat, dan berdialog. Semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan menghadirkan hati, di mana hal itu dapat menghasilkan pemahaman, pengagungan, penghormatan, harapan, dan rasa malu. Ringkasnya, semakin bertambah pengetahuan seseorang akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin bertambah pula rasa takutnya dan pada akhirnya dapat menghadirkan hati. Saat mendengar seruan azan, hadirkan dalam hatimu seruan mengerikan pada hari kiamat, sehingga baik lahir maupun batinmu akan secara cepat meresponnya. Sesungguhnya mereka yang segera menjawab seruan azan adalah mereka yang pada hari penentuan terbesar dipanggil dengan lemah lembut. Jika engkau mendapati hatimu dipenuhi dengan kegembiraan dan keceriaan untuk segera memenuhi panggilan azan, maka kondisimu pada hari penentuan terbesar tersebut juga akan sama seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gembirakan kami dengan suara azan ya Bilal, sebab azan adalah permata hati beliau dalam solat. Makna bersuci yang sebenarnya adalah sucinya hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesucian hati, maka solat akan sempurna. Jika engkau dapat menutup auratmu yang nampak dengan pakaian, maka apa yang dapat menutupi aurat batinmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Beretikalah saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Ia mengetahui segala rahasiamu. Berendah dirilah engkau dengan batin maupun zahirmu. Bandingkan perilakumu saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perilakumu saat berada di hadapan raja. Sungguh kemuliaan raja tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka semua adalah makhluknya. Jika engkau telah dapat melakukan ini,
maka engkau tidak akan menjadi pendusta saat mengatakan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, dan saat mengucapkan hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dalam kondisi hati yang lurus dan sebagai muslim, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Juga saat mengucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, jangan sampai bacaanmu ini engkau dustakan, karena dapat menjadi penyebab kehancuranmu. Ingatlah selalu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saat engkau ruku dan sujud. Pahamilah itu dan ketahuilah betapa kecilnya dirimu di hadapan Allah. Dengan rahmatnya, Ia menjadikanmu sebagai manusia yang layak untuk bermunajat kepadanya. Maka jagalah etika dan kehadiran hatimu saat berada di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memperhatikan atau menyambut orang yang salat selama ia tidak berpaling. Oleh karena itu, jaga diri dan hatimu agar tidak berpaling. Di lain hadis, beliau bersabda, seorang hamba yang mendirikan solat, pahalanya tidak dicatat baginya, baik setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, maupun sepersepuluh. Pahala yang dicatat baginya adalah sebatas apa yang dipahaminya. Sebagian ulama berkata, seorang hamba yang sujud atau solat dan menganggap bahwa dengan sujud itu ia telah dekat kepada Allah, padahal seandainya dosa-dosa yang dilakukannya pada saat sujud dibagikan kepada seluruh penduduk kota, maka mereka semua akan binasa. Seseorang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dijawab, sebab saat ia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya justru mendengarkan bisikan hawa nafsunya dan menjadi saksi bagi kebatilan-kebatilan yang telah menguasai dirinya.